Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Mayang Zatifah. Yuk kita sama-sama belajar tentang sumber hukum ajaran Islam dan beberapa mazhab fikih dalam Islam. Pada pembahasan kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, pengertian hadis, ijma, dan qiyas. Yang terakhir, perbedaan dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Ahmadi. Yang pertama ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Seperti yang tertera dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arafallah wa la taqul lil qaina qasima. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya ada pengertian hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam. Fungsi hadis sendiri terhadap Al-Quran untuk menjelaskan makna Al-Quran yang sebagian besar maknanya masih berbentuk global atau memberikan rincian terhadap apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad berarti sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat harus menggunakan akal sehat ataupun pertimbangan yang matang. Nah, bentuk ijtihad ini ada 2. Yang pertama adalah ijma dan yang kedua adalah qiyas. Pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan perkara atau hukum. Contohnya di masa sahabat Nabi untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah sehingga menjadi sebuah mushaf. Sedangkan arti qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang sudah terdapat hukumnya karena persamaan sifat dan karakternya. Seperti contoh, mengharamkan minuman keras selain khamr, seperti whisky, vodka, soju, amer, bahkan narkoba, karena memiliki kesamaan sifat, yaitu memabukkan. Pembahasan terakhir yaitu mazhab dalam ilmu fikih. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Dinamakan mazhab Hanafi karena pendirinya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Mazhab ini berkembang karena menjadi mazhab pemerintahan pada saat Khalifah Harun al-Rasyid. Yang kedua ada mazhab Maliki. Pendirinya adalah Al-Imam Maliki bin Anas al-Ashba'i. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli hadis. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Tokoh utamanya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Keistimewaan mazhab Syafi'i ini adalah menyatukan mazhab terpadu yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Mazhab yang terakhir adalah mazhab Hanbali. Kenapa sih dinamakan mazhab Hanbali? Karena pendirinya adalah Al-Imam Ahmad Hanbal Asy-Syaibani. Menurut beliau, hadis dapat dipergunakan untuk perbuatan yang afdal, bukan untuk hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mau belajar bersama. Kurangnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.